Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, sobat? Habis Ramadan ya, ini hari keberapa? Baru seminggu berlalu ya. Jangan patah semangat, tetap menjaga saum sama ibadah hariannya ya. Wah, ada motor. Mohon maaf ya. Ya, kali ini Mimin kembali akan membacakan fanfiction buatan Mimin sendiri, yaitu adalah Moon Lovers Scarlet Heart Trio ya. Ini untuk season keduanya dan ini adalah sebuah fanfiction. Mimin gak akan jelasin lagi apa itu fanfiction. Kita langsung aja ke chapter 12. You reject me again. Chapter 12. Kamu menolakku lagi. Junso diam mendengarkan penjelasan ibunya. Dia berusaha menenangkan sang ibu yang menahan tangis setelah menceritakan semuanya. Dia diam bukan berarti ia menerima. Dalam hati Junso, dia mulai membentuk sebuah tujuan jelas dalam hidupnya. Dia berjanji akan membuat keluarga ayahnya menyesal telah membuat sang ibu mengalami hal buruk. Dia akan membuat sang ayah menyesal karena pernah menyanyiakan ibunya dan tidak pernah menerima eksistensi dirinya. Junso berlari kencang pada hujan sejak tadi telah mengguyur disertai petir. Ia menyembunyikan tangis dengan air hujan. Hyuk yang baru pulang dari latihan karatenya mengikuti Junso dan berusaha menyusulnya. Hyung, panggil Hyuk dengan ceria sambil memegang pundak Junso. Junso berbalik dan ia menemukan tatapan dingin Hyungnya itu. Sejenak Hyuk bergidik dan segera melepaskan pegangannya. Apa yang terjadi, Hyung? Mengapa kau berlari di tengah hujan begini? Junso tidak menjawab, hanya tersenyum menyeringai pada Hyuk yang membuat Hyuk semakin takut. Tak lama kemudian, segerombolan pria bermotor besar menghadang mereka. Hyuk siaga. Dia tahu pasti orang-orang tersebut ingin berurusan dengannya. Hyung, pergi dari sini. Mereka sepertinya mau berurusan denganku. Seorang pengendara berhenti dan membuka kaca helmnya. Hyuk langsung menyadari siapa orang tersebut. Bukankah urusan kita sudah selesai? Tanya Hyuk pada pria tersebut. Kau yang menantangku bertanding, kau yang kalah, sekarang kamu membawa rombongan. Tampaknya kau memiliki dendam padaku, ujar Hyuk lagi. Pria tersebut turun dari motornya diikuti pria lain, membuka helmnya dan bersiap memukul Hyuk. Namun Junso lebih cepat memukul pria tersebut hingga terjengkang. Hyuk kaget melihat Hyungnya bersikap seperti itu. Ia segera mendaratkan pukulan ke pria yang mulai mengincar Junso. Junso memukul dengan beringas. Ia tidak peduli lawannya telah babak belur. Beberapa orang hanya jatuh pingsan, beberapa orang melarikan diri. Hyuk kaget melihat Junso yang menggunakan pukulan. Ia tahu sejak dulu Junso tak pernah mau memakai kepalan tangannya untuk memukul. Dan ia tidak jarang mengingatkan Hyuk untuk tidak mencari musuh di jalanan. Hyuk memandangi Junso, ada darah di ujung bibirnya. Tubuh Junso bergetar. Awalnya Hyuk mengira Junso meringis atau menangis karena menyesali perbuatannya. Namun Hyuk salah. Junso tertawa dan keras sambil menatap langit dan membiarkan air hujan menerpa wajahnya. Hyuk tidak tahu apa yang terjadi pada Junso. Ini pertama kalinya ia melihat Junso seperti itu. Ia bergidik lagi. Sejak kejadian itu, Junso berubah lebih dingin. Walau Hyuk tahu pria yang sudah ia anggap kakaknya itu memang dingin, tapi ia cukup sering tersenyum saat bersama. Kini ia tidak pernah melihat Junso tersenyum. Junso berubah menjadi lebih pendiam dan semakin menjaga jarak dengan orang sekitarnya. Bulan berganti bulan, Peter akhirnya jatuh cinta pada ibu Junso, dan mereka menikah. Pernikahannya tidak berlangsung lama, karena 3 tahun setelah Junso menyelesaikan studinya, Peter meninggalkan mereka. Junso praktis menjadi penerus Peter yang tidak memiliki anak. Junso fokus pada penstabilan kantor dan perusahaan ayah tirinya itu dalam beberapa tahun di Amerika. Setelah semua stabil, Junso memutuskan untuk kembali ke Korea bersama ibunya untuk melihat cabang perusahaan Peter di Korea dan untuk memenuhi ambisinya yang ia kubur dalam agar sang ibu tak menyadari. Skip. Hajin masuk ke kantor setelah makan siang. Ia berjalan menuju lift dan menemukan Junso ada di sana bersama beberapa manajer yang berdiri rapih di belakangnya. Junso menyadari kedatangan Hajin dan mengelipkan sebelah matanya. Hajin pura-pura tidak melihat dan segera memalingkan tatapannya pada layar yang menunjukkan posisi lift. Junso tidak habis akal. Dia tahu Hajin dan dia tidak bisa berada di lift yang sama, karena lift Junso adalah lift eksekutif, sedangkan Hajin memakai lift karyawan. Bisakah kalian mengambil laporan kalian di ruang rapat tadi? Sepertinya aku meninggalkan USB-nya. Seorang manajer membungkuk dan meninggalkan Junso untuk mendengar perintah. Kalian tidak pergi? Tanya Junso. Mengambil USB hanya butuh 1 orang, Pak. Perbaiki laporan kalian sebelum kalian menyerahkan padaku. Ikuti dia ke ruang rapat, perintah Junso, dan disambut melakukan manajer yang satu persatu meninggalkan Junso. Hajin bersiap masuk ke lift yang hampir menuju tempatnya berdiri saat Junso dengan sigap menarik pergelangan tangan Hajin dan memaksa Hajin untuk masuk bersamanya ke dalam lift eksekutif. Security yang berada di pintu lift bingung melihat Junso. Junso memberi isyarat agar security tutup mulut dengan meletakkan jari di bibirnya. Jangan ada eksekutif lain yang masuk hingga aku sampai kantor, perintah Junso. Security tersebut mengaku. Apa yang Anda lakukan, Pak? Harusnya saya naik lift karyawan. Bisakah kau tidak manggilku, Pak? Ini kantor, Pak. Junso diam mengerti. Kalau begitu, apakah aku boleh melakukan ini? Tanya Junso sambil memegang erat tangan Hajin. Hajin buru-buru melepaskan genggaman Junso. Baiklah, di kantor aku atasanmu dan kamu sekretarisku. Pulang kantor, ayo makan malam denganku, oke?
Belum sempat Hajin menjawab, Junso sudah bergerak keluar karena pintu lift telah terbuka. Aku tunggu tempat parkir ya, jangan terlambat, ucapnya lagi sambil berlalu. Hajin berlari berusaha menyusul, tapi sia-sia karena Junso sudah masuk ke ruangan CEO yang tidak bisa sembarang yang masuki. Skip. Junso sudah siap di mobilnya saat Hajin sampai di tempat parkir sambil melihat sekeliling. Junso menjalankan mobilnya mendekati Hajin. Junso keluar dari mobilnya hanya untuk membuka pintu mobil untuk Hajin. Tidak lupa ia menggunakan manners seorang gentleman. Ia menghalangi kepala Hajin agar Hajin tidak terbentur. Ia tersenyum puas saat Hajin sudah duduk manis di mobil. Junso menyusul masuk dan memasangkan sabuk pengaman Hajin. Wajah mereka berkatan dan membuat Hajin berdebar. Mereka berhenti di sebuah restoran mewah. Junso masuk ke dalam restoran dan meminta Hajin untuk merangkul tangannya. Hajin tidak menurut dan membuat Junso kembali menggenggam paksa tangan Hajin. Reservasi atas nama siapa, Tuan? Tanya resepsionis. Reservasi atas nama Choi Junso. Pegawai tersebut sedikit kaget lalu segera menunduk hormat dan minta pegawai lain untuk mengantarkan Junso. Mereka diantarkan ke lantai paling atas yang telah didesain sedemikian rupa. Semoga malam Anda menyenangkan, Tuan. Pegawai tersebut lalu meninggalkan mereka. Junso masih setia menggenggam tangan Hajin dan menuntunnya masuk ke dalam sebuah ruangan luas dengan lampu temaram. Lilin berbentuk hati dengan piano di tengahnya. Dalam sebuah ruangan yang sangat besar hanya ada satu meja dan dua kursi disertai berbagai makanan yang telah tersedia. Junso menuntun Hajin agar duduk di kursinya. Setelah Hajin duduk, Junso segera menuju piano dan menyanyi sambil memainkan piano. EXO CBX for you. Translasi. Ini tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, tapi cintaku tepat. Bahkan oleh aromamu yang berlalu dengan angin, aku tahu itu kamu. Tapi aku tidak tahu kapan kau mulai ada di hatiku. Aku tidak tahu alasan hatiku berdebar saat aku melihatmu. Kau dapat melewatiku karena kau lupa tentang diriku. Sampai kau ingat, aku akan menunggumu. Cintaku, lihat aku. Apakah kau masih mencintaiku? Cintaku, lihatlah mataku dan katakan, hati yang penuh cinta tidak dapat disembunyikan. Jangan pernah lupa akan kebenaran bahwa aku akan selalu ada di sisimu. Jangan menghapus hatiku yang bisa mengorbankan segalanya untukmu. Tapi aku tidak tahu kapan kau mulai ada di hatiku. Aku tidak tahu alasan hatiku berdebar saat aku melihatmu. Kau dapat melewatiku karena kau lupa tentang diriku. Sampai kau ingat, aku akan menunggumu. Di tempat yang sama, di saat yang sama, kami sedang bersama-sama. Kau dapat selalu datang kepadaku, kembali ke tempatmu. Denganmu, untukmu, cintaku, menatapku. Apakah kau masih mencintaiku? Begitu menyelesaikan lagunya, Junso berjalan mendekati Hajin dan membawa bunga yang telah disiapkan di atas pianonya. Hajina, maukah kau menjadi kekasihku? Tanya Junso sambil menyodorkan sebuket bunga mawar kepada Hajin. Hajin bingung hendak menjawab apa. Pak, ada hal yang cukup membingungkan tentang kita, tentang semua mimpi dan kenyataan. Bisakah kita hanya menjadikan kerja untuk saat ini, menjadi seorang atasan dan bawahan, menjaga jarak untuk sementara? Junso kaget mendengar jawaban Hajin. Senyumnya yang tadi tersungging di bibirnya kini berubah menjadi ekspresi sedih. Apa alasannya, Hajina? Bukankah kau malah mimpi yang sama? Bukankah kau Hesu yang selalu hadir dalam mimpiku? Air mata Hajin mulai berjatuhan mendengar kata-kata Junso. Apakah Bapak hanya ingin menjadi wangso di mata saya? Aku mungkin bisa menerima wangso dengan tangan terbuka, tapi belum untuk Junso. Alasan apa itu? Aku tidak mengerti. Jika Anda memang wangso dan saya Hesu, maka biarkan cinta mereka terkubur di zaman itu. Biarkan saya hidup sebagai Hajin. Saya permisi. Hajin mengambil tasnya dan segera berlalu. Junso terdiam beberapa saat. Bunga mawar yang tadi digenggamnya jatuh berhamburan. Junso segera menyusul Hajin. Terlambat, pintu lift telah tertutup. Junso segera menuju tangga dan berlari secepat yang ia bisa. Hajin berjalan dan tergesa. Hajina, panggil Junso. Hajin menyadari Junso mengejarnya. Yang nekat menyeberang saat lampu masih merah. Sebuah mobil berkecepatan tinggi hampir menyambar tubuh Hajin. Beruntung Junso mendorongnya dan membuat badan Junso menjadi korban. Junso tersenyum melihat Hajin yang selamat dari tabrakan itu. Darah segar mengalir dari kepalanya dan mulai membasahi aspal. Perlahan Junso mulai kehilangan kesadaran. Junso sih, teriak Hajin. Gak ada sambung. Mimin sengaja nyelipin lagu OS dari Morlovers Kaleta Trio ya, yang berjudul For You, itu dari EXO ya, Chen, Byeok Baekhyun sama Xiumin. Gak tau sih di antara OS Morlovers ini Mimin cuma suka, yang paling suka ya cuma ada dua, yaitu yang ini For You. Satu lagi adalah OS-nya Taeyeon, karena Mimin suka sama Suicide kan, mungkin kalian tahu ya. Ya segitu aja, semoga bisa menemani kalian saat
berpuasa ya, dan tetap semangat untuk berpuasa. Sampai bertemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.